Pukulan telak buat umat Kristen, bagaimana tidak sejumlah pendeta, pastor, uskup agung, artis, ilmuwan, biarawati, dan banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Mereka yang masuk Islam atas dasar pemikiran mereka yang cerdas. Seperti kisah seorang pendeta yang gagal membakar Al-Quran, justru sebaliknya, malah dia yang terbakar. Inilah kisahnya yang kami kutip dari Mansur Al-Iwaji dalam bukunya Ajaib Al-Kashash. Mengutip berita harian umum Tartim yang terbit di Negeriya, kisahnya masuk Islam ketika dia membakar Al-Quran, ketika itu dia memegang sebuah mushaf dan menghadap jemaatnya. Ia kemudian melemparkan mushaf itu ke lantai dan menyiramnya dengan bensin. Orang-orang memperhatikannya dengan serius, saat Wolfrost menyalakan korek api, namun di luar dugaannya justru tangannya tersulut api dari korek itu. Tangannya pun terbakar. Tersentuh api pun tidak. Ia adalah Pastor Wolfrost, dia adalah seorang pemuka gereja di Angola. Dia cukup dikenal di kalangan jemaatnya maupun di tempat asalnya. Dia kenal karena sangat anti dan benci terhadap Islam dan Al-Quran. Membuatnya gelap mata, dan memutuskan untuk membakar Al-Quran sebagai bukti amarahnya terhadap Islam dan Al-Quran. Namun apa yang terjadi? Al-Quran sama sekali tidak tersentuh api, malah sebaliknya sang pastor yang terbakar tangannya. Para jemaatnya yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut atas kejadian itu. Mereka tidak menyangka bakal terjadi seperti ini. Sementara sang pastor atas kejadiannya itu membuatnya kagum dan heran. Ia memikirkan peristiwa itu, dan mulai menyadari betapa ajaibnya Al-Quran. Ia yang ingin membakar Al-Quran justru tangannya sendiri yang terbakar. Ia yang ingin menghina dan memalukan kitab suci umat Islam, malah ia sendiri yang dipermalukan. Atas peristiwa itu Wolfrost mulai terganggu pikirannya, atas keajaiban Al-Quran yang disaksikannya sendiri. Kejadian terus menghantui pikirannya siang dan malam, dan dia mulai menyadari betapa ajaibnya Al-Quran itu. Dan dia menyadari juga bahwa ia baru saja diselamatkan dari hal paling gila yang akan dilakukannya. Selama ini kebenciannya terhadap Al-Quran telah menyadari dan mulai mengakui kebenaran Al-Quran dari lubuk hatinya yang paling dalam. Wolfrost pun kemudian mengikrarkan diri masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak lama setelah masuk Islam, pemimpin gereja Angola Yakob Musa pun menyatakan masuk Islam. Keislaman keduanya diikuti oleh masuk Islamnya sekitar 200 orang lainnya. Selain memimpin gereja, Yakob Musa adalah Sekretaris Jenderal Lembaga Misionaris di Angola. Ia memangku jabatan itu kurang lebih selama 22 tahun. Begitu masuk Islam, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Selain memimpin gereja, Yakob Musa adalah Sekretaris Jenderal Lembaga Misionaris di Angola. Ia memangku jabatan itu kurang lebih selama 22 tahun. Begitu masuk Islam, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Beritanya masuk Islam tersebar luas, lingkungannya gempar. Bagaimana tidak ia dulunya seorang pembenci kini menjadi pengikutnya dan mengakui kebenaran Al-Quran. Dan dia mengakui bahwa Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan kitab suci.